Nah, kita ini tidak siap. Dan kita tidak pernah mau mempersiapkan diri secara benar. Kenapa? Kalau yang sekarang disiapkan oleh federasi, semua kayaknya gerusa-gerusu semua ya. Woi, seras. Semua serba cepat, harus ini, harus ini. Dan itu secara, apa namanya ya, infrastruktur, fisik, itu bisa. Tapi mental pemain, teknik, skill pemain, itu proses. Kita semua sepakat bahwa pembinaan sepak bola atau peningkatan prestasi itu berproses. Tidak bisa terputus-putus. Untuk ikut Piala Dunia, Ya. ya kan? Piala Dunia janganlah dipakai dengan cara-cara seleksi yang menurut saya itu seleksi untuk Piala tingkat kecamatan itu bisa kalian pakai untuk teks seleksi itu, ya nggak? Ya. Seleksi untuk Piala Dunia dengan cara ngumpulkan orang pemain, ada ratusan anak, bahkan mungkin dari tingkat kabupaten kota itu kalau kita hitung itu bisa ribuan anak itu kan. Ya. Ribuan anak saya nggak tahu kemarin bagaimana proses tim di Jawa Timur itu sehingga mereka bisa masuk lolos hanya berapa ratus pemain sehingga hadir di Gelora 10 November itu. Yeah. Bisa jadi pada saat seleksi di tingkat kabupaten kota mungkin ada banyak pemain-pemain yang potensial tapi tidak terjaring karena Keterbatasan secara waktu dan fisik, orangnya banyak. karena jumlahnya banyak, durasinya sedikit, waktunya singkat kan itu. Nah, ini kelucuan kalau saya melihatnya sih kelucuan itu ya. Lucu-lucuan aja lah untuk seleksi itu. Selamat sore kawan-kawan. Kenapa sore? Karena sore adalah waktu yang menyenangkan untuk bermain sepak bola. Selamat datang di Oma Bal-Balan bersama saya Miftahul Fahamsah. Nah, ini Oma Bal-Balan punya program baru ini. Ini episode perdana Oma Bal-Balan. Kita punya program dari stadion ke stadion. Kita akan Oma Bal-Balan akan ngobrol banyak hal tentang sepak bola dengan sepak bola dengan politik, sepak bola dengan budaya, pokoknya segala hal yang berkaitan dengan sepak bola. Agak berbeda dengan obrolan yang selama ini sudah muncul di Oma Bal-Balan. Di episode perdana ini, Oma Bal-Balan ngobrol dengan narasumber di Stadion Gelora Delta Sidoarjo. Kenapa di Gelora Delta Sidoarjo? Karena temanya hari ini kita mau ngomongkan soal Piala Dunia U17 dan pembinaan. Kebetulan Gelora Delta ini punya catatan manis tentang sepak bola usia muda. Di sini Indonesia pernah juara Piala AFF U19 eranya Evan Dimas, juara Piala AFF U16 era pelatih Fahri Husaini, dan pemainnya yang mungkin paling dikenal publik Indonesia adalah si kembar Bagas dan Bagus. Ini episode perdana dari stadion ke stadion. Kita ngobrol bersama dua mantan kapten tim nasional Indonesia, Om Feril Ramonhatu dan Bang Fahri Husaini. Sebenarnya usianya hampir sama, tapi saya manggilnya berbeda. Saya nggak tahu ini kenapa ini. Selamat sore, Om Feril. Selamat sore, Bang. Sore Miftah, senang ketemu kembali. Katanya ini salam saya selamat sore, karena sore waktu yang menyenangkan untuk main sepak bola. Kalau kata Bang Fahri kan main bola itu tidak dibatasi oleh waktu, begitu Bang? Oh ya, buat saya nggak tahu kalau Ferel ya. Ferel mungkin masih milih waktu. Iya. Kalau saya main bola itu kapan aja gitu. Ya karena begitu mengasihkan itu ketika berada di dalam lapangan gitu. Ya. Nah, karena kita mau bicara soal Piala Dunia U17 dan pembinaan ini rasanya pas, tapi saya mau bertanya ini dulu tentang Piala Dunia U17. Indonesia akhirnya ditunjuk sebagai tuan rumah Piala Dunia U17. Sebenarnya kalau saya sih menduga ini tidak mungkin ujuk-ujuk ditunjuk, pasti ini juga mengajukan diri. Kalau bagi Bang Fahri nih, memaknai Indonesia sebagai tuan rumah Piala Dunia itu seperti apa, Bang?
Saya melihat ini situasinya berbeda ketika kita ditunjuk menjadi tuan rumah Timnas U20. Ya, Timnas U20 itu betul-betul saya yakin bahwa FIFA itu tentu melakukan evaluasi, melakukan diskusi yang mendalam. Kenapa akhirnya memilih Indonesia untuk menjadi tuan rumah Timnas U20 waktu itu ya? Ya, bisa jadi salah satunya adalah penampilan timnas usia muda kita di level U17 maupun di U19 waktu itu. Karena kita cukup kompetitif, bisa bersaing kita di level U16, level U19 ya. Nah, kemudian tiba-tiba ya karena faktor yang kita sama-sama sudah ketahui bahwa Indonesia dibatalkan untuk jadi tuan rumah U20. Nah, setelah itu kalau buat kami di komunitas pelatih-pelatih usia muda tentu tidak begitu kaget ya kalau tiba-tiba kemudian FIFA menunjuk kita. Ya, ini bisa jadi salah satu yang informasi yang saya dapatkan itu adalah untuk membalas kegagalan timnas menjadi tuan rumah timnas U20. Nah, tapi apapun alasannya, kita tetap harus mensyukuri ya, karena kita akan bisa melihat event sepak bola level dunia, meskipun itu di kelompok umur. Dan ini di kelompok umur yang di bawah 20 lagi, kelompok umur yang paling muda. Kalau Piala Dunia itu ada Piala Dunia 17, 20 dan senior. Ya. Nah, ini kita berada di Piala Dunia U17. Nah, persoalannya adalah kita seberapa bagus kita sudah menyiapkan timnas U17 ini dibandingkan dengan timnas U20 yang memang kita udah siapkan sedemikian rupa ya. Nah, ini yang menjadi tantangan buat Coach Bima. Kemudian kalau soal ketersediaan infrastruktur stadion, saya kira tinggal melanjutkan saja kan yang stadion-stadion yang sudah disiapkan untuk timnas U20. Ya. Nah, ini yang tantangan yang paling besar itu adalah kesiapan timnas U17 ini. Karena sama-sama kita ketahui bahwa timnas U17 kita itu kan tidak berpartisipasi di AFC 2023 karena ketika kualifikasi kita gagal itu ya, di Indonesia kita kalah 1-5 dari Malaysia pada saat itu. Nah, ini sebuah tantangan meskipun tim U16 kita berhasil meraih gelar juara AFF waktu itu ya, tapi pada saat kualifikasi untuk Piala Asia U17 kita kalah. Nah, ini tentu sebuah tantangan, tapi sebagai pelatih saya kira Bima sudah harus siap, harus punya cara untuk menyiapkan tim yang bagus, yang berkualitas. Mungkin itu ya, Mita. Kalau boleh jujur ini Om Ferel, seneng nggak sebenarnya Indonesia ditunjuk sebagai tuan rumah Piala Dunia? Kalau saya sih sendiri antara seneng dan tidak seneng, karena kita nggak punya kompetisi usia muda tiba-tiba jadi tuan rumah Piala Dunia. Kalau Om Ferel seneng apa enggak ini Om? Ya, sama, senang dan tidak senang. Senangnya adalah bahwa ini event Piala Dunia U17 itu bisa menstimulasi anak-anak muda kita di seluruh Nusantara untuk lebih giat lagi, bergairah untuk bermain sepak bola. Karena apa? Seperti kita tahu ya, di negara kita ini sepak bola ini adalah salah satu batu loncatan untuk bagi siapapun dia, anak-anak muda itu bisa memperbaiki taraf hidupnya. Ya, jadi ini sudah terbukti. Jadi itulah mimpi-mimpi mereka, mimpi besar mereka sebenarnya. Nah, ini sebenarnya harus kita akomodir sebagai pemerintah, sebagai federasi, itu harus diakomodir. Sedihnya, lah kita ini tidak siap. Dan kita tidak pernah mau mempersiapkan diri secara benar. Kenapa? Kalau yang sekarang disiapkan oleh federasi, semua kayaknya gerusa-gerusu semua ya. Wes ras, semua serba cepat, harus ini. Dan itu secara
infrastruktur, fisik itu bisa. Tapi mental pemain, teknik, skill pemain itu proses. Kita semua sepakat bahwa pembinaan sepak bola atau peningkatan prestasi itu berproses. Tidak bisa terputus-putus, ya. Pada saat kita mau ada event Piala 17, ayo semua bikin seleksi di seluruh Indonesia. Wah, dalam waktu yang pendek. Ini kan mubazir sebenarnya, ya. Itu sedih saya sebenarnya, ya, dari sehingga apa? Ini jangan nanti malah menjadi negatif pada saat eventnya sendiri, kita ini jadi bulan-bulanan. Karena yang datang ini pemain-pemain kelas dunia dan mereka semua melalui seleksi, melalui proses penyisian di Afrika, penyisian di Amerika Latin, di Asia, di Eropa, semua penyisian. Jadi yang terbaik dari masing-masing benua ini masuk di Jakarta. Nah, kita sendiri baru bulan lalu baru ngumpul-ngumpulin, ya kan? Dan tidak berproses tim ini. Karena apa? Begitu kita selesai kalah dulu, Bima Sakti kalah tidak masuk di Asia, bubar ini tim. Ya. Sedangkan kalau dulu Fahri, ya, pegang 16, dia berproses lama. Nah, itu juga yang dinilai oleh internasional, ya, bahwa Indonesia itu juga punya tim bagus begini ya. Gitu loh. Ya, ya. Di 19 juara AFF, bagus. Makanya ada kesempatan, diberikan FIFA ya. percaya, mungkin dia ini. Karena apa? Indonesia ini salah satu pasar sepak bola terbesar dunia. 200 juta satu negara. Ya. Di mana negara selain Cina, Rusia, Amerika? Nggak ada, ya ini. Kan begitu. Dan semua orang di Indonesia ini gemar sepak bola. Jadi ya secara komersial bagi FIFA ini menguntungkan. Pertanyaan saya kembali lagi, kualitas kita ini nanti untuk dikompetisikan, ya, dikompetisikan dengan tim-tim yang memang sudah apa siap. Jangan nanti kita kena 12-0 loh. Nah, itu sedihku. Sedihnya di situ ya. Saya sedihnya itu ya. Jadi siapapun pelatihnya. Sekarang mau datangkan Mourinho pun untuk pegang itu, atau siapa pelatih terbaik U17 dunia datangkan, mungkin juga tidak ngangkat karena waktunya pendek. Dan kita tidak punya resource yang siap pakai. Ya, untuk U17 apalagi. Ya. Karena ini kan masih belum tersentuh. Kita nggak nyentuh sebenarnya. Yang kita sentuh yang katanya dibuat itu adalah EPA. EPA itu turnamen. Lu 1 bulan main 15 kali, mungkin 10 kali, bagaimana? Yang pokoknya asal jadi EPA itu ada juaranya, kan begitu. Ya. Itu kayak kejar tayang gitu ya. Terus mau ngambil dari sana. Ini kan nggak sehat semua. Semua mau instan. Kerjanya nggak mau, hasilnya mau. Artinya kalau lu EPA jalankan, lu dapat duit, komersialnya ada. Tapi sepak bolanya, kualitasnya itu tidak diperhatikan. Ini yang saya bilang federasi ini yang kurang pas sebenarnya. Ya, gitu. Nah, ini nyambung sama omongannya Om Feral soal sedih soal persiapan. Kebetulan kami kemarin kan, saya, Om Feral, Bang Fahri, juga beberapa pelatih yang lainnya nonton seleksi untuk edisi Surabaya. Nah, saya juga baca ini. Sebenarnya di obrolan bawah tanahnya ya, obrolan di pinggir lapangannya sudah banyak yang kita obrolkan. Cuma dimunculkan sama Bang Fahri di Instagramnya tentang proses seleksinya. Kalau saya nganggapnya itu kayak formalitas karena secara instrumennya lebih banyak, instrumen kontennya itu, kameranya lebih banyak daripada proses dan nyambung. Om Feral sedih. Apa memang itu seleksi rasanya hanya sekedar formalitas, Bang Fahri? Miftah, saya jujur saja ya, kenapa saya serius betul itu ingin hadir di Gelora 10 November ya. Karena saya lihat sebelum seleksi itu PSSI mengumumkan kriteria, 8 kriteria yang harus dipenuhi oleh pemain agar mereka bisa masuk ke timnas U17. 8 kriteria itu nggak main-main loh. Di situ tinggi,
170 170 sampai 185 ya. Kemudian VO2 max dipisah lagi. Defender, midfielder, attacker ya, pemain belakang, pemain tengah, pemain depan itu ada VO2 max sendiri lagi itu. Ya. Kemudian ada beberapa lagi kriteria lain. Saya kepengen ke situ itu. Saya pengen melihat bagaimana PSSI ya melakukan talent scouting, melakukan seleksi 1 hari tapi bisa menemukan 8 itu coba. 8 kriteria 8 kriteria memenuhi itu. ya. Hah? Iya, saya melihat ini apa ya? Tidak realistis untuk bisa dicapai itu kalau hanya 1 hari saja. Kemudian yang kedua, ini mau membentuk tim untuk ikut Piala Dunia. Iya. Ya kan? Piala Dunia janganlah dipakai dengan cara-cara seleksi yang menurut saya itu seleksi untuk piala tingkat kecamatan itu bisa kalian pakai untuk seleksi itu, ya nggak? Yeah. Seleksi untuk Piala Dunia dengan cara ngumpulkan orang pemain, ada ratusan anak, bahkan mungkin dari tingkat kabupaten kota itu kalau kita hitung itu bisa ribuan anak itu kan? Yeah. Ribuan anak saya nggak tahu kemarin bagaimana proses tim di Jawa Timur itu sehingga mereka bisa masuk lolos hanya berapa ratus pemain sehingga hadir di Gelora 10 November itu. Yeah. Bisa jadi pada saat seleksi di tingkat kabupaten kota mungkin ada banyak pemain-pemain yang potensial tapi tidak terjaring karena Keterbatasan secara waktu dan fisik orangnya banyak. karena jumlahnya banyak, durasinya sedikit, waktunya singkat kan itu. Nah, ini kelucuan kalau saya melihatnya sih kelucuan itu ya. Lucu-lucuan aja lah untuk seleksi itu. Ya. Kemudian untuk apa ada seleksi lagi? Kalau memang kita sudah punya EPA kemarin misalnya, ya kan? EPA itu Elite Pro Academy. Cuma saya nggak tahu elitnya di mana, Pro-nya di mana. Pro-nya di mana. Kalau pelaksanaan EPA itu bisa kebayang nggak? Ini tim U18 ya. Saya wawancara sama pelatih juara itu. Ya karena tesis saya di APRO kebetulan terkait dengan youth development. Ya, jadi semua pelatih juara EPA musim kompetisi 2023 kemarin 2022 ya, 2023 itu. Itu saya wawancara semua. Coach Hartono, Coach Heriansa, Coach Asep, Bandung, Dewa United, Bayangkara. Ya, untuk Bayangkara sendiri, mereka main itu 45 hari, mereka harus main di 15 pertandingan. Itu yang babak penyisihan. Untuk yang lolos ke babak berikutnya ada tambahan 2, semifinal dan final. Jadi 17 pertandingan. 3 hari sekali, 45 hari mesti main. Ilmu sepak bola mana yang bisa dipakai itu untuk bisa menjaga tingkat kebugaran pemain supaya bisa tampil konsisten terus. Iya, ya. Hah? Ini EPA katanya elite dan pro. Hah? Tapi pelaksanaannya seperti itu gitu ya. Nah, tapi terlepas dari itu minimal ini kan bisa dijadikan sumber pemain untuk timnas U17 ini. Kalau mereka ketika pelaksanaan yang 17 pertandingan itu betul-betul ada tim talent scouting yang memantau pemain-pemain potensial di situ, ya nggak? Jadi nggak perlu lagi pakai seleksi model lucu-lucuan itu, gitu, ya kan? Ya benar yang saya lihat di lapangan itu lebih rame drone di mana-mana, ya kamera di mana-mana, kemudian seremonialnya juga luar biasa kan itu, ya kan? Kemudian ada kelucuan lain lagi di daerah lain. Saya kemarin itu melihat bahwa jalannya seleksi itu 20 menit kali 2 kan pemain. Ya. Nah, saya dapat informasi dari teman saya yang juga melakukan seleksi di daerah lain. Tempat kami malah di tempat kami, Bang, itu cuma 1 kali 25 aja. Coba bayangkan. Itu ada yang belum pegang bola sudah selesai. Belum pegang bola, ya kan? Belum pegang bola, waktu sudah habis. Ya kan? Itu kan bisa terjadi kalau ada striker yang potensial misalnya. Tapi kebetulan dia digabung di tim yang pemain tengahnya nggak bagus misalnya, ya kan? Diserang terus, dia nggak dapat bola. Tingginya 180 misalnya, ya kan? Ya nggak bisa kita lihat kognitifnya seperti apa. Sama ketika ada kiper, ini pertahanannya bagus, tengahnya bagus, kipernya nggak nangkep nggak bola sama sekali. Jadi saya lebih melihat itu lebih banyak ke formalitas. Dan
di kita teman-teman pelatih akhirnya itu muncul apa namanya bahasa ini PSSI mem-PHP pemain-pemain muda kita gitu ya kan, memberikan harapan tapi faktanya mereka datang ke situ nggak bisa dilihat apapun. Apa yang bisa kita lihat kalau itu hanya 2 kali 20 atau 1 kali 25? Di mana bisa kelihatan kognitifnya? Di mana bisa satu-satunya dari 8 kriteria itu yang bisa dilihat PSSI hanya tinggi badannya. Ya. Di luar itu sudah. Di luar itu bagaimana kamu lihat? Ya tinggi badan. Makanya saya bilang yang PSSI dapatkan itu selama seleksi di mana? 12 kota. 12 kota itu ya tinggi badannya itu. Kalau yang lain susah dapat itu. Ya. Nah, saya sebenarnya kan tim itu terlepas dari penampilan mereka di babak kualifikasi, tapi paling tidak ada 16 pemain ex-U16 yang juara AFC. Iya. Ya kan? Itu juara kan AFF. Juara AFF ya, ex-U16 juara AFF itu bisa menjadi sumber pemain itu ya. Dan itu memang sudah dilakukan. Jadi bahasa-bahasa kemarin itu Bima sudah punya PSSI sudah punya 34 pemain itu. Yang akhirnya dibawa ke mana? Ke Bali. Ke Bali itu. Ya kan? Kalau udah punya 34 pemain buat apa lagi nyari seleksi di 12 kota itu gitu. Ya kan? Jadi nah ini menyambung apa yang disampaikan oleh Ferel tadi bahwa sedih dan senang ya. Itu kan jawaban Ferel tadi. Yeah. Kalau saya nggak ada sedihnya, saya justru senang sekali ini, Miftah. Kenapa ini? Kenapa? Supaya PSSI itu tahu gitu, ya nggak? Bahwa kita ini belum apa-apa di youth development itu gitu. Sehingga kita tahu, kita bisa kalau nggak, kita nggak bisa tahu level sepak bola usia muda kita itu di mana sekarang itu. Ya kan? Nah, ini kesempatan kita lah. Nggak apa-apa, tampilkan saja apa adanya. Nah, setelah Piala Dunia selesai, kita bisa tahu kita berada di level mana ini. Kita bisa membandingkan level sepak bola kita dengan negara-negara dari Asia yang ikut di situ nanti. Ya kan? Kita bisa membandingkan level sepak bola kita dengan negara-negara dari Afrika. Ya itu tugasnya PSSI, apakah tugasnya direktur teknik buat statistik nanti. Satu pertandingan pemain timnas kita misalnya satu grup sama timnas dari saya berharap kita itu bisa berada dalam satu grup dengan negara-negara dari benua yang berbeda sehingga kita bisa mengukur kualitas kita nanti seperti apa itu. Kalaupun ada Asia, harus ada Eropa, ya, ada kalau kita Afrika, kita bisa mengukur dengan statistik itu kita bisa mengukur itu. Sehingga dengan statistik yang kita temukan di setiap pertandingan baik di grup kalau kita lolos babak berikutnya itu yang akan kita jadikan nanti acuan standar sepak bola kita ke depan itu mau seperti apa. Jadi kalau itu nggak ada, kita susah itu. Jadi kalau saya senang sekali ini ada di Indonesia supaya kita bisa mengukur gitu. Supaya bisa mengukur standar sepak bola kita itu seperti apa. Ukurannya jangan ASEAN lah. Ya enggak? Ya. Ukurannya jangan ASEAN itu. ASEAN kita udah pernah juara kok. Ya kan? Ya. Asia yang belum. Asia kami terakhir itu masuk di 8 besar ya. Itu kami selangkah lagi. Harusnya kami bisa lolos ke Piala Dunia U17 tapi kalah sama Australia, kalah 2-3 waktu itu ya. Jadi itu ya. Nah, Om Ferel, kalau ngomong seperti kalau saya bilang tadi itu seleksi formalitas. Kalau Bang Faris nyebutnya seleksi lucu-lucuan. Nah, Om Ferel ini kan lama sebenarnya kan karena di punya klub HBS ya dan di Persebaya juga intens melakukan pembinaan pemain. Kalau idealnya itu kalau bikin seleksi gitu, kalau memang maunya bikin seleksi, idealnya bikin seleksi seperti apa? Dan sejatinya itu ada yang salah nggak dengan pembinaan sepak bola Indonesia ini? Iya, kebalik-balik. Ya. Jadi kebalik-balik. Artinya kebalik-balik begini, ya. Kan kita sudah bilang dari awal ya, bahwa sepak bola ini proses. Kalau proses, you mesti mulai dari bawah. Ya. Dari yang paling dasar. Di mana itu? Kalau bagi PSSI, bagi federasi itu adalah di Askot Askap. Ya, di sebelah sana. Itu adalah kepanjangan tangan. Dan main job, ya, tugas utama dari PSSI atau federasi dimanapun adalah memastikan pembinaan itu jalan dari seluruh daerah, yang dari paling bawah. Ya, jadi bukan kompetisi yang
elit-elit itu tadi yang dibilang EPA, bukan. Itu nanti ada tersendiri. Tapi ini menjamin bahwa, memastikan bahwa sepak bola di seluruh daerah itu berjalan. Ini kepentingan FIFA sebenarnya. Ya, FIFA itu berkepentingan sekali di tiap negara sepak bolanya maju. Untuk bisa maju berarti harus tersentuh semua. Nah, di kita kan tidak, kan kebalik. Yang menjadi fokus utamanya kan yang di elitnya. Kompetisi. Ketua-ketua PSSI itu ngurusi LIB itu ya, kompetisi di mana deh ini nanti mau degradasi mau itu di sebelah sana dia hitungnya ya. Jadi nanti ada aturan dia punya hak veto untuk bikin kompetisinya model begini. Ini tidak ada urusan sama PSSI, sebenarnya itu lepas ke sana. PSSI itu memastikan pembinaan wasit, pemain, pelatih itu merata ke seluruh daerah di situ ya. Nah, kalau yang kita lihat sekarang kita ini kan kayak bikin kayak gini. Indonesia ini sudah terlalu luas sebenarnya. Ya, dibanding dengan Jerman, apalagi Belanda, Sauplik gitu, ya, sehingga mereka mau kemana-mana itu dekat, ya, mau TC di SES itu markasnya KNVB, PSSI-nya Belanda, wah itu paling jauh cuma 3 jam perjalanan dari ujungnya Belanda itu sampai di SES itu, ya, karena kecilnya negara itu. Nah kalau kita loh dari Papua sana itu mesti berapa jam dia transit itu, ya dari Aceh dia mesti dari Aceh Medan mungkin di Batam dulu baru Batam dia karena kalau enggak rugi pesawatnya itu kan karena luasnya Indonesia itu Eropa loh ujung-ujungnya, ya kan. Nah kalau kita sudah apalagi kita kepulauan pula. Nah kalau kita masih pakai sistem yang kayak gini ya kita sampai kiamat kita tidak akan bergerak kemana-mana. Mesti yang sekarang sudah ada teknologi, pemerintah sudah membangun 5G, semua BTS semua terjangkau internet. Nah kenapa kita tidak pakai teknologi itu? Dan itu sudah relatif lebih murah lah sekarang. Orang sudah bisa pakai semua. Artinya apa? Kita mesti melakukan pengambilan database semua pemain di daerah, ya, mau U13, 15, 17, sehingga kalau nanti Askap Sidoarjo mau ngumpulin bikin tim untuk U13, U15, lah itu sudah punya. Dari mana? Dari klub-klub itu yang berkompetisi itu. Nah tapi ada tapinya, ya pelatih-pelatihnya itu diberi ilmu-ilmunya, ya metodenya. Nah disitulah kembali lagi fungsi PSSI itu di bidang pembinaannya, memastikan itu apakah itu pelatihnya, ya toh. Nah, nanti semua bagaimana organisasinya. FIFA pun memberikan bantuan itu, supervisi untuk kan ada itu yang kalau mau klub licensing itu kan juga organisasi, ya kan, untuk yang pro. Tapi kan yang amatir juga ada. Bagaimana skema pembinaan yang itu masalahnya. Nah sekarang kan kita itu bukan tidak bisa. Kita orangnya itu canggih-canggih. Pertanyaan kan lu mau atau enggak gitu loh. Bukan enggak mampu. Ini enggak maunya mau. yang di level tinggi aja di Liga 1, Liga 2. Semua mau ambil skemnya, ya. Orang yang membina sudah tidak dianggap. Apa yang dilakukan? Naturalisasi. Ambil pemain asing. Terus yang di bawah ini tidak ada diperhatikan, ya. Tapi kita berbicara bagaimana kita punya striker tim nasional ini. Bagaimana dia mau punya kualitas kalau di klub-klub yang utama 6 pemain asing. Lah ini sudah kebalik, makanya saya bilang terbalik-balik ya ini. Ini kita kebalik-balik semua ini. Gitu loh. Jadi antara apa yang dicita-citakan, apa yang diucapkan tidak sama dengan apa yang dilakukan. Bahkan bertolak belakang. Lah kalau sudah kayak begini terus bagaimana? Boleh ngomong berretorika macam-macam itu ya, siapapun dia. Tapi apa yang dilakukan, yang saat ini dilakukan
itu berbanding terbalik dengan apa yang dicita-citakan, apa yang dipromosikan. Lah, bagaimana kita mau percaya sama seperti kayak gitu? Sorry, saya bilang. Ya, ini fakta, bukan saya ngarang. Ya, ini faktanya. Dia mau bikin tim nasional kuat, kamu tidak lakukan prosesnya. Kau tidak perbaiki semua infrastrukturnya. Kalau perkara perbaikan stadion, tinggal panggil menterinya, dia ada anggarannya, wes selesai. Tapi kalau yang SDM-nya ini butuh waktu, ya ini proses, gitu loh. Nah sekarang ujuk-ujuk timnas 17, makanya saya bilang di awal tadi, ini nanti kita kena 12-0, ini bagaimana tuan rumah dihantam 12-0, gila. Tapi kalau Bang Faris seneng kan? Akhirnya tahu kita kan? Yuk, nggak perlu tunggu itu, sekarang kita sudah tahu sebenarnya Pak Fri. Ya kalau libero sama gelandang beda pendapat itu biasa. Ya, jadi ini sebenarnya itu yang saya mau sampaikan, bahwa mereka apa yang mereka ucapkan, apa yang mereka retorikakan itu tidak sama, bukan tidak sama, bertolak belakang dengan apa yang mereka lakukan, kebijakan-kebijakannya. Ya, target Garuda akan terbang tinggi di tahun 2000 berapa? Ya, 2040 kalau nggak salah. 2040 itu kalau kita hitung mundur, itu kan tinggal 16 tahun. 17 lah 17 ya. tahun. 17 tahun lebih sedikit itu. 17 tahun itu untuk usia membangun sepak bola itu sebentar. Itu. Nah, apa yang kita buat itu? Artinya berarti sebenarnya ya seperti Om Ferry tadi bilang bahwa ya salah sepak bola kita. Artinya kita butuh kompetisi di usia muda. Kalau saya sih pernah membayangkan begini, bahwa pondasinya sekarang ada di Askot dan Askap. Ya. Harusnya bikin kompetisi di setiap kota, kabupaten masing-masing. Ya. Mungkin 20-30 klub. Akhirnya itu kontinu setiap tahun. Seperti itu. Nah, jangan hanya bikin kompetisinya. Yuk ambil datanya. Ya. Database-nya. Sehingga ada komparasi, gitu loh. Sehingga apa yang dikatakan tadi, ya toh, yang tadi kita seleksi, ada 8 kriteria, ya. Kamu mau pilih yang mana? Saya ini pelaku. Saya 2004 dulu saya ambil pemain-pemain dari Lampung, dari itu pemain kampung. Tapi begitu saya datang untuk Petrokimia Putra, ya, waktu itu habis juara 2002, 2003-nya karena banyak tanyain hadiahnya yang tidak dibayarkan oleh PSSI, yang ditilep duitnya. Sekarang saya ngomong aja, nggak apa-apa. Ya, itu ditilep. Saya ditelepon, jangan banyak ngomong tentang itu, nanti lu susah. Betul, 2003 degradasi. Itu apa? Petro Putra. Oh, Petro Putra. Ya. Juara 2002. Juara. Jadi Pak Menteri BUMN, Menteri SDM itu kamu juara, tapi uang juaranya nggak dikasih. Nah. Itu yang akhirnya Pak Arifin Tasrif tanya, mana duitnya, katanya. Ya belum Pak. Nah, dikira kalau kita diam, nanti dikira kan pengurus kong kali kong sama itu kan. Ini teriak terus, gitu loh. Ditelepon aku dari PSSI, jangan ngomong gitu terus, nanti susah. Degradasi tahun ya, depannya. musim 2003-nya degradasi. 2004-nya saya pegang sama Andito untuk, promosi. Saya cetak. Bukan, tidak target. Waktu itu targetnya Pak Arifin adalah bikin pemain nasional. Makanya saya ambil dari pemain kampung itu, Ilham, Purwakayudi, Dian, itu saya ambil semua. Tapi tak serahkan ke UNESA, Profesor Haristiono. Prof, saya minta ini yang dipilih yang punya kemampuan dengan standar ASEAN. Kemampuan ototnya, agility-nya, ini ASEAN. Bukan yang lokal. Kalau yang lokal, outkan saja. Jadi dari 40-60 orang itu saya masukkan tes semua di sebelah sana. Ya, dan itu bisa ketahuan bakatnya, ya, artinya bahwa anak ini mainnya baik. Nah, itu tadi nyambung dengan yang seleksi ini anak ini glow, skillnya bagus,
tapi serat ototnya tidak memungkinkan dia main sepak bola yang butuh daya ledak tinggi, agility. Dia serat otot merahnya lebih banyak sehingga dia lebih banyak kepada orang bodybuilding. Endurance-nya Ya, lebih kuat. betul, ya. Nah, ini jadi banyak kriteria. Jadi itu ada plus minusnya sehingga kita harus bermain di situ. Akhirnya dihitung-hitung-hitung ketemu 24. Dari pemain yang 24 itu saya pakai Mundari. Ya, Mundari Karya yang waktu itu pegang U23 Nurul Huda ke Turki. Oh iya. Nah, mereka masih di Turki. Saya tunggu mereka pulang. Baru saya datang ketemu Mundari. Mundari bilang, "Oke, sepakat." Ya sudah. Tidak ada target untuk promosi. Targetnya adalah jadikan pemain-pemain ini pemain nasional. Dan keluarlah M. Ilham, Purwakayudi, Dian kiper itu. Ya, Tidak tahu mana ya. Dan Dian Agus Prastio. Dian Agus ya. Ya itu mereka ya. Jadi akhirnya seperti begitu. Artinya apa? Saya itu pernah mau menjalani kayak gini dan harus sabar. Karena kita bermain dengan anak-anak muda yang tidak punya pengalaman di kompetisi yang semuanya sudah pengalaman. You tahu enggak? Putaran pertama kita top, Pelita itu di bawah. Ngamuk-ngamuk itu Jakarta. Mimpin klasemen putaran pertama Petro Kimia Putra yang pemainnya kayak gitu itu. Kenapa? Kita punya fisik jauh lebih bagus dari dia. Fisiknya. Karena standarku ASEAN saya pakai. 3 bulan untuk fisik dengan Pak Haris Tiono. Yang lainnya saya bilang minggir. Ini serahkan dulu. Kalau dia sudah jadi fisiknya, nah ini lu pakai. Jadi ada tahapan 3 bulan untuk kompetisi. Jadi yang namanya Pelita itu kita hajar juga di Jakarta itu. Pelita itu pemain top semua. Iya. Arema kita waktu itu ikut Barat. Dimasukkan Barat. Jadi main sampai Langsa, sampai Langsa sana. Itu seperti begitu. Ya. Karena perintahnya bos saya, Pak Direktur Utama Petro, sekarang beliau Menteri SDM itu, cetak pemain nasional, bukan untuk jadi naik lagi, enggak. Ya sudah kita bikin begitu. Dan saya ketat, gitu loh. Saya cuma datang ke orang-orang PSSI, saya cuma minta begini, jangan ganggu tim saya, ya. Kalau dia mau kalah, biarin kalah, saya enggak mau minta dimenangin. Tapi jangan diganggu. Itu saja permintaan saya. Bisa enggak? Karena saya mau cetak pemain nasional. Nah, siku aja. Kalau dari ceritanya Om Feril kan akhirnya singkat ngambil pemain sana dijadikan dalam waktu yang singkat kan, sama seperti seleksi. Nah ini Bang Fahri kan sekarang di dia melakukan pembinaan kan sama di dulu iya. U16 dia pilih sendiri. Iya, dan sekarang posisi di akademi. Artinya sepak bola Indonesia sebenarnya butuh kompetisi dari usia muda, nggak seperti sekarang yang ya bertahun-tahun sepak bola usia muda pembinaan ini diabaikan kan. Tahu-tahu nanti seniornya ketemu anak ini. Kalau enggak seperti yang Bang Fahri lakukan, nyari pemain dari mana-mana, atau dulu waktu eranya Indra Safri nyari kemana-mana. Artinya kita butuh kompetisi usia muda. Loh, Miftah, untuk membangun sepak bola di satu negara itu nggak bisa dipisahkan ini. Youth development ini nggak bisa diabaikan gitu. Iya. Ya nggak? Jadi nggak usah mimpi lah mau membangun sepak bola yang hebat, ya. Tapi tidak sekalipun memikirkan dengan serius ya. Mikir, tapi mikirnya kan nggak serius ini, ya kan? Memikirkan dengan serius kompetisi sepak bola usia muda yang terintegrasi berkelanjutan. Kuncinya cuma 2 itu, integrasi berkelanjutan. Integrasinya ada nggak ini? Kelanjutannya ada nggak ini? Konsisten. Ya, yang penting. Ya, berkelanjutan, konsisten, kan harus itu. Ya. Ya kan? Ini setiap ganti ketua umum ganti lagi kebijakannya youth development itu. Ya. Ya nggak? Nah, jadi yang saya kadang-kadang agak sering menjadi pertanyaan buat diri sendiri itu ketika setiap pengurus
setiap pemilihan ketua umum, ya kan? Itu janji-janji sepak bolanya itu kan macam-macam kan? Iya. Ngalah-ngalahin janjinya politikus lah udah itu. Ya nggak? Sama. Ya nggak? Janjinya itu macam-macam. Semua saya nggak perlu sebut lah sudah. Siapa saja yang sudah jadi ketua umum itu. Ya nggak? Tapi yang saya tunggu itu, ya, termasuk yang Pak Erick Pak Thohir Erick sekarang. ini, yang saya tunggu itu janjinya untuk youth development itu apa gitu. Coba buka riwayat visi misi Pak Erick gitu. Di mana dia menempatkan youth development Indonesia sepak bola, pembinaan sepak bola sepak bola usia muda Indonesia. Di mana dia? Ya, kalau memang dia sudah punya roadmap, oke, roadmap itu kapan mau dimulai misalnya, ya kan? Targetnya apa itu? Ini kan enggak gitu. Saya sampai sekarang mulai dari, ya saya nggak perlu sebut lah sudah. Jadi saya yang sudah beberapa kali terlibat di sepak bola usia muda, ya, ini merasakan betul itu. Ketika saya pertama ditunjuk oleh Pak Edi Ramayadi untuk menjadi pelatih timnas U16. U16 ya. Ya. Ada Pak Joko waktu itu di kantor PSSI. Kapan mulai latihan? Pertanyaan saya yang pertama adalah, kita punya sumber pemainnya nggak? Nggak ada. Waktu itu belum ada EPA, belum ada Suratin. Suratin ada. Suratin Tapi 17. Suratin New Era itu setelah kami juara itu Suratin baru ada, Feral. Jadi pemain-pemain saya itu Bagas ikut Suratin dari Sumut. Jadi pemain-pemain ini dipisahkan ikut ke Suratin sana gitu. Enggak, Suratin itu 17. Ya. Jadi 17 tapi 16 belum ada. Ya. Yang 17 dulu. Artinya itu. kan berarti kita butuh kompetisi yang continue berjenjang kan? Ya, terintegrasi, ya. Nah, artinya kita butuh di situ, Bang. Kita ya? butuh itu gitu. Dan Ya. ini sampai saat ini kita nggak Ya. pernah tahu itu kan. Kalaupun ada Suratin, setelah ada Jadi Ya. modelnya kan turnamen bukan Dan ya, berkompetisi ya, ya. ya. Ini saya mungkin Feral juga pernah merasakan ya, hidup zaman perserikatan masih aktif. Ya, Ya, ya. kan? Saya 5 tahun di Jakarta ketika perserikatan itu masih aktif. Saya jadi pelatih timnas usia muda itu, umur 19 tahun saya sudah jadi pelatih timnas, umur 19 tahun saya sudah menjadi pelatih usia muda di Bina Taruna. Ya, di Bina Taruna itu. Jadi kami yang senior-senior itu diberikan tugas untuk melatih anak-anak, dulu tugas ada tambahan. anak-anak gawang dulu ya. Rental. Ya. Remtal, saya nggak Ya. tahu di Jawa Timur itu apa. Tapi di Jakarta itu dulu masih bukan Asprov, tapi Pemprov ya, Iya. ya, Pengda, Pengda. PSSI Jawa Timur, Pengda PSSI DKI, Pengda dulu Pengda, ya. Itu semua Pengda menggelar kompetisi usia muda loh itu. Iya, iya. Ya. Makanya betapa berlimpahnya pemain-pemain potensial kita waktu itu. Ya nggak? Betapa banyaknya pemain potensial. Karena setiap daerah itu punya gitu. Nah sekarang ketika PSSI itu menggabungkan Perserikatan dan Galatama, siapa yang bertanggung jawab terhadap sepak bola usia muda? Nggak ada. Nggak ada. Siapa? Saya mau tanya. Siapa Perserikatan buang badan semua? Ya? Askap, Askot, apalagi? Itu. Hanya dari 34 Asprov, coba dicek aja. Asprov Mati semua kompetisi. Asprov mati. mana yang betul-betul menggelar kompetisi ya? Kompetisi bukan turnamen. Kalau turnamen itu banyak itu, setiap ada pemilihan kepala Daerah ada turnamen itu. Makanya turnamen di Indonesia itu banyak, hanya 4 tahun sekali kan. Iya. Kita berpikirnya 4 tahun sekali itu mengikuti Piala Dunia, ternyata enggak. 4 tahun sekali itu mengikuti pemilihan pilkada. Gitu. Ya kan? Jadi itu tadi, kalau kita mau mulai sekarang, berdayakanlah Asprov, berdayakanlah Askap dan Askot untuk menggelar kompetisi usia muda Iya. itu. Wajib itu. Saya yakinnya Indonesia sumber pemain potensial, pemain muda Indonesia itu berlimpah, Miftah. Ya. Kalau ada kompetisi usia muda. Kalau ada kompetisi. Jadi kalau mereka, nah saya suka, saya jadi berpikirnya begini nih. Ketika kami menjadi juara, ya, Indra jadi juara. Ya kan? Kalau Bima masih ada. Bima jadi juara itu karena sumber pemainnya dari EPA kan sebagian. Ya kan? Tapi pada saat saya jadi juara, Indra jadi juara U19, itu kita sumber pemainnya kan nggak ada.
Ya. Nggak ada, bukan nggak ada, sumber pemainnya tidak ada satupun dari kompetisi usia muda yang dikelola oleh PSSI kan? Ya. Nggak ada waktu itu. Pokoknya kita nyari-nyari ke daerah. Ya, yang saya jadi berpikir begini, mungkin bagi pengurus PSSI ngapain kita urus? Oh, nggak diurus saja mereka juara kok. Hah? Ya kan? Ya. Ngapain kita gelar kompetisi usia muda yang terintegrasi, berkelanjutan, konsisten? Nggak ada kompetisinya aja, anak-anak itu bisa juara AFF kok. Ya nggak? Ini kan Pikiran konyol akhirnya. pikiran konyol kan ini gitu. Kamu nggak bisa membangun sepak bola satu negara itu dengan mengabaikan kompetisi usia mudanya. Itu omong kosong udah. Ya. Artinya apa yang sekarang dilakukan Persebaya itu meskipun itu belum ideal ya, Om Ferel ya. Om Ferel ini kan sekarang posisinya juga komisaris Persebaya. Sepanjang pengetahuan saya saat ini, yang punya kompetisi usia muda itu Persebaya Surabaya. Dia gelar kompetisi U13, Internal. U15 dan 17 senior yang ya. 20 ya. Nah, artinya kita butuh seperti itu. Jangan hanya bebannya di Persebaya, tapi federasi ojo isin-isin nyontoh di Persebaya, begitu Om Fer? Ya, jadi sebenarnya di kami, saya juga pengurus ASKOT, ya, itu juga harusnya ada kompetisi di sebelah sana, ya. Makanya ini PR besar, karena ini bukan sekedar kompetisinya saja. Kalau kamu kompetisinya ada, apa yang harus dipikirkan? Kaitannya lapangan, Ya. nanti wasitnya, ya. Bagaimana kalau kayak di Surabaya sekarang ini, ASKOT-nya itu kira-kira ada 62-64 klub yang terdaftar, ya nggak? Lah kalau dia mau pakai itu untuk kompetisi bukan turnamen ya, kompetisi penuh gitu, ini kan ada U13, 15, 17, ya kalikan 3 aja 60 itu. Ada 180, hampir 200 klub yang bertanding. Jadi jangan ngomong lagi pertandingannya jadi berapa ribu itu. Ya. Kan begitu, ya. Jadi ini dulu harus diberesin. Nah, itu harus dari federasi sebenarnya. Jadi federasi memikirkan bagaimana, tapi ada daerah yang cuma punya 10 klub. Ya. Kan begitu. Itu lebih ringan. Ada yang 60 kayak begini, kan juga beda. Nah, ini harus ada intervensi. Sebenarnya pemerintah ya, kembali lagi, pemerintah itu sudah mengantisipasi itu dengan Perpres nomor 3. Ini kan cuman dableknya federasi ini, kokohnya federasi tidak mau memanfaatkan itu. Bahkan alergi dengan itu. Kenapa? Supaya dia bisa bebas. Ini maunya sendiri. Supaya bisa bebas, merdeka, ngatur yang aneh-aneh itu. Kalau dia ikuti itu, dia akan terikat dengan kesepakatan dengan Diknas di daerah. Karena sebenarnya fasilitas-fasilitas itu bisa kita dapatkan, federasi ya, sepak bola bisa dapatkan dari dinas-dinas di daerah masing-masing. Kalau dinas atau Pemkotnya tidak punya atau kurang fasilitasnya, dia ada bisa pakai fasilitas tentara. Oh iya. Itu juga bisa dipakai. Mau laut, darat, udara, di mana itu bisa. Buktinya Persebaya sekarang ini kompetisinya pakai yang Brigif punya di Waru dan Angkatan Udara punya di Angkasa. Loh, itu bisa dipakai. Itu gitu loh. Liga Persebaya di Sidoarjo, bukan di Surabaya. Nah, Liga Persebaya yang bikin Sidoarjo. Kenapa? Dan ini katanya Persebaya atau Surabaya peduli sepak bola. Enggak, kita enggak dapat lapangan. Makanya mesti minggir sampai cari Ke Sidoarjo ya. Apa Surabaya kurang lapangan? Enggak. Cuman ya memang enggak dikasih fasilitasnya. Bukan gratis loh, kita bayar itu. Iya. Nah, kan begitu ya, seperti begitu ya. Jadi tidak sinkron. Ini kenapa? Karena dari federasinya, dari pusatnya tidak mau ambil kebijakan seperti itu. Gitu loh. Ya, coba ya, kalau ini saya kasih contoh yang barusan terjadi nih. Contoh ya, similarnya kayak Kapolri bilang, "Hei, bikin SIM jangan mau jadi sirkus." Nah, sekarang semua untuk ambil SIM tidak lagi ada siksak yang 8 itu kayak sirkus itu, semua jadi dipermudah. Lah kalau dia mau, ini loh atur barisan. Tapi kalau dia tidak mau, sebelumnya kan dia bilang itu kan himbauan. Kan belum ada kurang ajarnya itu itu ada orang-orang yang ada oknum kayak gitu di sepak bola sama kok.
gitu loh. Ya, jadi seperti begitu, gitu loh. Ya, kalau itu mau, ada kemauan, ya, dan kita memang betul-betul serius, itu bisa. Cuman ini kan enggak ada maunya, bukan enggak mampu, maunya enggak ada, belum mau. Kenapa? Balik lagi, kenapa? Ya ini ketuanya cuma 5 tahun, gitu loh. Dan dia enggak akan bisa memastikan apakah nanti kalau dia bikin ini, kalau enggak jiwa besar ya, dia bikin ini, nanti ketua berikutnya yang nikmati. Ini dia enggak mau. Jadi saya ambil contoh lagi, seperti dibilang dulu ada Garuda 1, Garuda 2, Primavera, Bareti, sekarang SAD, sekarang Garuda Select. Ya, mana yang berhasil? Nggak ada yang mau berhasil. dari Binatama, kalau mau tarik ke belakangnya lagi Binatama itu, Rulinere dan kawan-kawan semua itu, hah? Di mana itu? Nggak ada yang berhasil juara SEA Games 87 91. Kenapa? Kenapa? Karena kamu tidak persiapkan sebelumnya. Ya. Bareti, Primavera, apakah anak-anak yang dikirim itu udah yang terbaik? Wong seleksinya suap menyuap. Kan begitu. Makanya harus dibalik. Ini kan kebalik-balik. Dari awal saya bilang ini loh, kotanya kebalik-balik ini dia. Harusnya kan kita memberdayakan pelatih-pelatih daerah. Pertama. Sehingga kalau ada seleksi, daerah itu yang ngirim, kamu dapat pemain yang sudah lebih siap. Bukan Fakhri ini mesti cari-cari. Setiap ada orang tim mesti cari sendiri, kayak cari apa? Jarum di dalam jerami. Enggak, ini harus sistem. Teknologinya sudah ada. Ya, tinggal ilmunya itu kamu lempar ke sana. Jadi enggak usah kamu bawa pemainnya 30 orang ke Itali untuk nanti ke Garuda Select. Berapa biayamu itu? Biaya itu total itu kalau kamu buat deploy kompetisi pembinaan. Bukan kompetisi, Pak. Tapi peningkatan kemampuan instruktur atau pelatih di daerah-daerah, sehingga daerah itu akan melahirkan pemain yang lebih siap sesuai dengan metode atau perkembangan sepak bola modern. Bukan yang pelatih yang di daerah itu pelatih ilmu tahun 70 80 yang kamu bilang tadi itu. Ya toh? Sudah ketinggalan. Metode yang dipakai PSSI ini metode tahun 70 dulu. Seleksi model kayak begini. Karena teknologinya belum ada. Infrastrukturnya belum siap. Nah sekarang semua sudah siap. Tapi metodenya tetap pakai jadul. Selesai kau. Harusnya berubah. Jadi uang yang dipakai ke sana itu deploy di daerah. Nanti daerah itu menjadi mesin penghasil pemain daerah yang paling handal. Ya, nanti yang paling punya manfaat adalah tim nasional. Karena semua lebih cepat. Semua lebih cepat. Mau pemain nomor 3 dengan spek yang ini. Oh, ini ada di Mentawai sana. Ada di mana? Soasiu sana. Kayak kamu enggak pernah dengar itu nama, tapi ada di peta Indonesia. Jadi nomor 3 itu bukan hanya Jai Hartono dan Aji Santoso. Kan spek itu kan di tiap daerah punya. Kalau dia bilang, oh aku punya tinggi sekian, VO2 sekian, sudah ada semua itu. Tinggal kirim. Nah disitulah tim seleksinya jalan, gitu loh. Bukan instan seperti yang kita lihat di Yang Gelora kayak kemarin 10 kita November lihat ini. yang ketemu kan cuma tinggi badan. Ya jadi gitu loh. Miftah, 8 kriteria itu hanya bisa kita temukan di kompetisi. Ya enggak? Talent scouting itu bisa menemukan bukan di awal kompetisi, bukan di pertengahan kompetisi, di akhir kompetisi itu akan kelihatan yang mana ya enggak, bek kanan yang potensial, penjaga gawang, bek kiri, stopper, gelandang, semua kita akan menemukan itu di kompetisi itu. Di kompetisi, bukan di seleksi yang satu hari, habis itu 1 kali 20 atau 1 kali 25, 2 kali 20, terus mau menemukan 8 kriteria itu nggak mungkin. Nggak mungkin udah gitu. Ya nggak? Makanya yang paling mendesak sekarang untuk sepak bola Indonesia, oke lah, semua regulasi dibuat untuk yang kompetisi senior, nggak apa-apa, silakan saja. Tapi jangan abaikan yang di bawah ini gitu.
ya kan? Karena itu sumber, itu masa depan kita. Iya, itu masa depan sepak bola kita ada di Iya. kelompok umur itu sebenarnya. Iya. Makanya saya bilang bahwa di daerah, jadi kamu kalau pintar kan kayak kita guru, bagaimana kalau coba bayangin Pak Habibie itu loh dari sana itu. Ya, dari Hah? Gorontalo. Dari- Dari Parepare. sana loh. Sekolah apa di sebelah sana? Tapi kalau dia tidak ke ITB, selesai dia. Kan begitu. Nah, di sana adalah makanya pendidikan itu perlu dan harus di seluruh daerah. Nah, kita ini kan kekurangan guru dalam hal ini kan pelatih-pelatih itu. PSSI itu kalau namanya yang sekarang di Direktorat Teknik, mereka punya semua. Pertanyaannya, lu udah bagi nggak ke daerah-daerah itu? Ya. Supaya daerah juga pintar juga. Jangan kamu aja yang pintar. Kau mesti bagi ke sana. Nah, sekarang ironinya, untuk kursus pelatih dicekek juga di ini nih orang. Biayanya mahal Biaya- maksudnya. Dalam hal biaya. Ini lu mau jadi mau pintarkan orang. Tapi untuk dapat sertifikat, dapat ilmu, kau cekek dulu orangnya. Udah mati duluan itu orang belum bisa berkembang. Iya kan? Sudah mau Kalau misalnya daftar tapi mikir coba ya. uangnya dulu. Kalau bukan. Loh, kalau sudah semahal itu Fahri, terus kau tidak luluskan padahal aneh ini tidak mampu. Iya. Berani kau? Nggak mungkin berani. Ya, Nggak kalau- tega. Farel, Gitu loh. kalau kayak kami nih yang ikut APRO, biaya mahal, oke lah. Oh, iya. Ya kan, karena Hasilnya juga di karena atas. instrukturnya juga asing kan Asing. gitu ya. Meskipun waktu itu direktur teknik sempat bicara di depan saya, depan Farel juga kan itu, bahwa Biayanya akan biaya turun. nanti akan lebih rendah dibandingkan dengan APRO yang sebelumnya. Tapi faktanya kita bahkan lebih mahal. Jauh gitu. lebih tinggi. Jauh lebih tinggi. Nah, tapi yang harusnya bisa ditekan kalau untuk untuk melahirkan semakin banyak lagi pelatih-pelatih lokal yang berkualitas, Ilmunya harus lebih menyebar. ilmunya juga harus lebih menjembar lagi. Sekarang kita untuk kursus pelatih mulai dari D, C, B, Ah, A itu kan sudah bisa kita lakukan sendiri, Sendiri, ya. ketika setelah kita melakukan konvensi kemarin ya. Ya. Ya, jadi Indonesia adalah salah satu negara yang sudah bisa menyelenggarakan kursus DCBA tanpa harus mendatangkan instruktur dari Luar. dari luar. Kalau dulu zaman saya tuh masih instrukturnya kita masih belum Dari konvensi sehingga kita datangkan pelatih instruktur pelatih dari luar. Makanya itu bayarnya mahal itu. Nah, sekarang harusnya kan biaya kursus pelatih itu juga harus jadi ditekan. semakin murah kan itu. Ya. Karena instrukturnya lokal juga gitu. Nah, kemudian yang kedua, sebarkanlah instruktur itu sebanyak mungkin ke daerah-daerah gitu. Jadi kursus untuk instruktur itu juga perlu dibuat gitu. Sehingga tidak saat kita hanya instruktur kita terbatas, sementara daerah kita dari Aceh sampai Papua itu ya nggak? ya. Nah, Kalau nanti, kalau nanti ditanya, PSSI nggak? Lu kita buat, iya, lu buat tapi mahal. Siapa yang mampu ikut? ya. Kalaupun Siapa pesertanya? sudah itu? bayar seperti Om Ferel tadi bilang, udah bayar mahal ternyata nggak lulus. Nah, berarti Artinya ini tadi yang saya bilang kan bertolak belakang, ya toh. Kalau kita ya mau mendidik anak-anak kita di sekolah-sekolah dasar, lu mesti bikin banyak guru. Artinya sekolah gurunya itu mesti murah. Kenapa? Supaya lebih banyak orang lagi mau jadi guru di sebelah sana. Tapi kalau kamu mahal, siapa yang mau keluarkan uang itu? Nggak ada yang jadi guru. Artinya pelatih kampungan yang nggak punya ilmu ya sudah selesai kau. Gitu loh. Ini kan kebalik-balik. Ini maunya apa? Makanya saya bilang dari awal tadi, ya ini loh, kebalik-balik ini loh. Ya, nggak jelas. Mestinya orang-orang teknik, direktorat teknik itu berpikir seperti itu. Kalau dia orang bola betul, kalau dia cinta sepak bola, dia harus bikin gitu. Jadi jangan dikomersialkan. Kamu silakan komersialkan yang di-upload, enggak masalah. Karena kamu, tapi kalau yang pemasalan di D, C, B, itu kamu harus lebih banyak berbagi. Ya. Gitu loh. Ya. Ya, dan itu tugas federasi, tugas utama federasi. Bukan hanya di pelatih sepak bola, di wasit pun demikian. Karena pertandingan itu tanpa wasit yang baik juga susah. ya. Gitu loh. Ya ini bagian utama dari supaya federasi punya tugas. Gitu loh. Ini tidak pernah dilakukan. Selalu komersial. Ya. Artinya apa?
kayak kita lihat semua. Di mana kalau kita kalau masuk sesuatu institusi terus mesti bayar suap-suap, ya dia jadi petugasnya nanti ya, suap penyuap juga. Sama wasit. Pada saat dia mau ikut kursus untuk lulus baik, dia bayar. Begitu dia wasit, dia minta bayar balik lagi. Ya sudah selesai kita balik modal. Balik modal. Nah, kan seperti itu. Ini sedikit, ini menarik kan, ketemu akhirnya sepak bola Indonesia ini butuh kompetisi usia muda yang kontinu, butuh lebih banyak memperbanyak pelatih dan wasit. Ada hal yang mungkin ini juga perlu nggak, Bang Fahri, bahwa kita butuh kurikulum untuk sepak bola Indonesia, biar kan selama ini pelatih di SSB hari ini ngelatih ini, besok ngelatih apa nggak tahu, asal aja ngelatih. Nah, kita butuh kurikulum itu yang seragam. Dan satu hal yang ini mengganggu saya sebenarnya, sepak bola kita ini kan di usia muda ada hal yang apa ya, yang terbalik menurut saya, bahwa usia muda harus juara. Ini perlu nggak dikampanyekan bahwa di usia muda itu bukan untuk juara tapi proses. Karena sekarang kan SSB mengejar itu, karena anak-anak yang mau sekolah bisa masuk ke sekolah negeri, salah satu jalurnya kan prestasi lewat sepak bola. Jadi perlu nggak itu? Miftah, rapat di PSSI ya, tahun 2017 itu. Setelah saya ditunjuk jadi pelatih U16, kemudian berikutnya pada saat Mila pertama datang ke Indonesia, jadi dikumpulkanlah semua pelatih-pelatih itu, saya, Mila, pelatih-pelatih usia muda, ya, oleh ketua umum waktu itu, saya bicara ke saya, Gus Fahri juara ya, ngomong gitu. Ya, tahu nggak? Langsung Mila langsung potong itu. Kalau kamu mau kasih beban juara, target juara, itu jangan ke Fahri, ya, saya, ya nggak? Ya. Mila sampaikan ke dia, saya yang kamu berikan target itu, karena saya di topnya, ya. Terus ditanya lagi ketua, terus targetnya mereka ini apa, ngomong gitu, yang pelatih timnas usia muda ini. Target mereka itu, targetnya Fahri itu berapa banyak pemain dari timnas U16 yang bisa dipakai oleh Indra. Berapa banyak timnas U16 yang bisa dipakai oleh timnas yang di atasnya. Setelah ya, itu target, itu keberhasilan dia gitu. Jadi indikator keberhasilan pelatih usia muda, ya, timnas usia muda itu berapa banyak pemain yang dia tangani bisa main di atas level berikutnya. Ya, baru nanti ungarannya kan ke timnas. Ya, itu. Jadi, nah ini kembali ke pertanyaan tadi. Itu saya mengalami sendiri gitu. Ketika orang berlomba-lomba, pelatih-pelatih usia muda SSB Akademi, ketika ada turnamen itu juara. Bahkan menggunakan segala cara itu untuk jadi juara. Ya enggak? Ya. Curi umur, mengatur-ngatur regulasi, ngancam-ngancam wasit. Ya, ngambil pemain comot sana comot sini, ya, ini bukan hal yang bagus ya, karena dari kecil kita hanya bukan mengajarkan bagaimana bermain bola yang benar, ya kan, tapi kita menggunakan segala cara untuk menjadi juara dengan mengabaikan bermain bola dengan benar. Fair play, respect itu udah diabaikan itu. Nah, ini juga salah satu tantangan sepak bola kita ke depan. Tapi buat saya sebenarnya kuncinya bukan itulah, kompetisi. Ya, kalau kompetisi itu ada, ya ini kan kenapa ada seperti itu, pengen jadi juara, karena kompetisi nggak ada gitu, ya kan? Ada kompetisi nggak ada, turnamen 4 tahun sekali, kalau pilkada baru ada turnamen itu, ya kan? Panitianya pasang logo partai politik, logo caleg segala macam, habis itu selesai udah. Sehingga apa? Ya wajar aja kalau begitu ada turnamen yang 4 tahun sekali, semua orang pengen jadi juara gitu, ya kan? Tapi kalau kompetisi dibuat sedemikian rupa, ya mulai dari tingkat provinsi, kabupaten, kota, ya orang udah mulai berpikir itu periodisasi latihannya bagi kami pelatih, ya kalau ada kompetisi itu kita akan bisa buat periodisasi latihan sesuai dengan ilmu yang kita dapatkan pada saat kursus, ya gak? Nah ini yang saya kembali ke tadi, yang hasil wawancara saya dengan teman-teman pelatih yang kemarin juara EPA itu nggak bisa kepake ilmu periodisasi latihan yang mereka dapatkan di kursus itu gitu. Karena 3 hari sekali harus 3 hari sekali harus main, 3 hari. Satu pekan. Iya. Jadi
solusinya karena 3 hari sekali main apa? Dia bawa 40 pemain. Iya, iya. Hah? Dia bangkrut klubnya. Iya. Karena 40 pemain, dia harus rotasi. Kan begitu. Ya, tapi kan tidak ideal. Itu kan nggak bisa seperti begitu. Itu kan Iya, dibawa iya. semua. Nah, Jadi Ya, ini ya, pertanyaanmu tadi ya, saya sambung ya. Kamu perlu nggak kurikulum? Ya. Perlu nggak itu ya? Apa namanya tadi? Kurikulum ya. Kurikulum. Nah itu lo sudah ada di kursus. Bagaimana kamu? Ada rencana latihan harian, mingguan, bulanan. You punya target untuk perbaiki passing control ini. Berapa kali saya latihan? Oh, seminggu. Nanti dievaluasi. Itu semua sudah ada di kursus. Gitu loh. Nah pertanyaannya menjadi kenapa kok pelatih-pelatih semua itu mau menjadi juara seperti yang itu tadi kan? Nah, curi umur satu, nanti ngebon kiri kanan. Nah, sekarang sudah ada PSSI sudah batasi. Ada yang kan mesti terregistrasi. Iya, kan? ada. Kalau kamu main di Sidoarjo, kamu belum cabut dari ini, kamu tidak bisa didaftar yuk. Karena begitu. Karena sekarang, nah itu tadi sudah lebih maju. Kita punya single identity sekarang. Ya. Ya toh, nomor kakakmu di sana, namamu itu, kalau kamu entry di Surabaya atau di Mojokerto atau di Papua, jreng nggak akan keluar karena ini terdaftar di Sidoarjo. Ya. Belum dicabut, cabut dulu. Kamu nggak bisa main, dulu bisa. Sekarang ini sudah lebih baik, itulah ya, teknologi sudah bisa masuk, kan bisa dimanfaatkan. Sehingga tidak bisa lagi kamu curi-curi pemain atau ngebon semaumu. Enggak, kamu boleh daftar, enggak muncul namamu karena namanya sama, tanggal lahir, Sudah nomor itunya, dan semua kan diminta. Kakakmu mana? Kalau dia belum punya KTP kan, kakakmu mana? Kakak ini kan semua sama, enggak ada double. Nah itu, ya jadi semua sebenarnya sudah tinggal bagaimana kita artinya mendisiplinkan itu. Ya, supaya orang semua klub-klub itu, tapi kan itu kan tergantung dari askot askapnya, kemudian asprofnya sebagai wasit di masing-masing provinsi. Jadi ini harus tegas asprof ini, ya ini aturannya, jalankan ini, gitu loh. Jadi jangan, kadang-kadang kan di sini juga bermain ya, susah juga. Ya, ya itu kan seperti begitu. Ya tinggal orangnya. Itu tadi saya bilang, bukan tidak mampu, tapi ini belum mau. Belum mau, karena mereka masih senang di area abu-abu itu supaya bisa bermain. Ya, saling memanfaatkan. Nah, sampai kapan? Ya sampai kita capek. Gitu aja. Makanya saya bilang sepak bola ini nanti ada kebetulan ketua yang sekarang ini mau ada hajatan, nah dia bikin begini, ya kan? Nanti besok begitu juga, yang kemarin-kemarin seperti dikatakan Fahri ini, mau ketua yang manapun ya begitu aja ngomongnya, tapi tidak ada actionnya. Kalau toh ada action, hanya yang gimmick-gimmick itu aja, tapi tidak ada. Padahal kalau dia mau bikin betul, itu loh bisa terjadi sebenarnya. Kita bisa langsung mentas, dan saya yakin cepat. Karena apa? Potensi kita itu memang tinggi. Cuman tidak tereksplor dengan baik, gitu loh. Karena semua punya kepentingan. Yang penting dia untung, sepak bolanya masuk jurang dia nggak peduli. Kan begitu sekarang, ya toh. Nanti si pejabat itu jadi gubernur sana, wah dia jadi pejabat sana, dia lebih bagus posisinya. Apakah itu di ketua, apakah di exco? Kalau yang di exco itu yang penting gua 5 tahun, aku sudah dapat modal dari suap menyuap di dalam sini, udah cukup, dia bisnis di luar, dia tinggalin sepak bolanya, selesai dia hidup sana. Kan begitu itu. Yang terjadi di sepak bola. Iya. Om Ferel, dengan pembinaan sepak bola Indonesia yang seperti ini, yang masih diabaikan sampai detik ini, akhirnya kan ada jalan pintas itu kan, di tim senior ada naturalisasi, di bawah mungkin orang nyebutnya sekarang bukan naturalisasi, kita ngambil diaspora anak-anak Indonesia yang ada di luar itu kan. Kalau Om Ferel sendiri setuju nggak adanya naturalisasi? Kalau obrolan di luar kamera kan sering bilang saya setuju. Kalau setuju apa enggak sih? Itu yang minta itu siapa tuh? Kan pelatih nasional ya.
Oh iya, Dalam hal ini siapa? Sintayong kalau sekarang. STY. STY itu dia tahu kalau kamu mau main di level Piala Dunia, kamu harus punya kemampuan seperti ini. Kenapa? Karena dia punya pengalaman. Dia punya pengalaman sebagai pemain, dia punya pengalaman. Sebagai pelatih dia punya. Jadi dia tahu atmosfernya, tingkat persaingannya seperti ini. Saya butuh pemain yang punya spek seperti ini. Sialnya, Indonesia tidak punya database pemain. Yang dia ambil dari luar itu, nah, semua punya CV, punya database. Kenapa? Karena dia main di negara maju. Meskipun dia main di klub kacangan, ya toh, tapi dia punya database. Sehingga ST itu tidak lihat orang, dia lihat datanya. Aku butuh pemain level yang seperti ini speknya. Ini ada enggak? Dia tidak pernah lihat orangnya. Pasti. Dia cuma lihat ini datanya. Terus yang ngeluarin siapa? Jangan yang ngeluarin abal-abal ya. Kayak pelatih kita yang di sebelah sana itu, yang federasi yang dari sana kasih yang abal-abal itu, dicek betul dari sini. Oh, enggak pernah ada itu. Bukan yang kayak begitu. Jadi dia lihat itu. Lah dia ini punya tanggung jawab untuk membuat tim ini baik. Itu kan target dia. Sehingga solusinya menjadi begitu. Itu yang saya setuju. Karena dia tidak punya cara lain. Tapi kalau Indonesia ada, saya mau tanya, meskipun kita ini latihannya tradisional, kamu pernah punya Tibo, kamu punya Petrus Wanggai, kamu punya Boas, kamu punya Andi Firmansyah. Andi Firmansyah itu dilatih bagaimana? Boas itu dilatih bagaimana? Dia dilatih naik gunung, naik turun gunung. Ya. Secara skill, secara fisik mampu. Tapi begitu kamu mainkan dalam satu sistem, tidak mampu dia pasti. Tidak mampu berkolaborasi. Karena apa? Tidak nyampe. Itulah butuh proses kalau di kelompok umur sudah dikasih cara main sepak bola modern, cara berpikir solusinya begitu. Jadi itu mesti built in. Gitu loh. Plug and play. Lah bagaimana kamu STY ambil hilangkan itu, pakai pemain muda, dia plug untuk cara bermain sepak bola modern. Karena pemain itu belum masuk di klub-klub ini. Kalau nanti anak-anak yang sekarang Rizky Ridho dan kan juara-juara ini, kamu masukkan di klub yang divisi 1 ini, Liga 1 ini, nah, jebol lagi, rusak lagi dia. Karena tidak sesuai itu. Karena apa? Klub-klubnya tidak punya standar yang seperti itu. Oke? Kayak gitu kan? Nah itu loh makanya. Jadi kalau sebenarnya saya tidak setuju, Indonesia terlalu banyak pemain, cuman butuh waktu nyari itu loh kayak tadi itu. Mau nyari itu dia mesti seleksi kiri kanan, ini waktunya nggak ono. Ini sudah mau eventnya. Akhirnya shortcut lagi. Jalan pintas lagi, itu yang dia. Gitu loh. Kenapa? Lah sekarang saya sorry ya. Kalau ya karena itu bagaimana mereka cara pandangnya. Aku mau lihat, kalau saya pribadi, kalau saya kerja sesuatu, saya selalu lihat ujungnya ini apa. Aku mesti ketemu dulu ujungnya. Kemudian saya hitung balik. Nututi enggak kalau saya pakai cara itu dengan posisiku sekarang. Kalau enggak, saya mesti pakai cara lain untuk itu. Nah, itulah yang dilakukan STY. Aku mesti ke situ, aku mesti di level ini. Lu mesti harus ngambil dari cara yang seolah-olah Indonesia Raya ini kekurangan pemain. Sontoloyo tenang itu. Kan begitu. Ya toh? Tapi kalau saya berpikirnya dari kacamata dia, lihat dia itu mana pemainmu? Gitu loh. Karena tidak punya data. Kalau dia punya data, dia paling seneng dapat pemain-pemain dari Papua. Cuman siapa yang nemukan di sana? Maksud dia mesti kayak dia ini, kayak Fakir ini mesti keliling, capek keliling-keliling dia cari pemain itu. Padahal dia harus mempersiapkan ini. Kan harus ada orang lain. Nah, orang kita mana yang ke sana? Tidak ada. Dan sedangkan Indonesia ini luas, kepulauan luas pula. Nah, itu loh kendalanya. Makanya kenapa saya itu meskipun tidak serak, tapi
ya ini yang dia bisa lakukan gitu loh. Untuk short time, jadi jangka pendek ini apa gitu loh. Maka itu yang harus dilakukan. Nah, makanya yang dia bilang, yang grup besarnya, yang kelompok umur yang Witan dan kawan-kawan ini kan itu kan semua pemain lokal. Hanya 1-2 yang Bagot yang baru dimasukkan terakhir, kan begitu. Tapi lihat itu, grup besar itu harus lokal, ya. Tapi kan dia butuh 1-2 pemain yang bisa mengangkat ini. Yang ini sama dulu kayak Polosin dulu, zaman kita dulu. Dia cari-cari, dia tidak pilih pemain yang kelas A di Galatama. Dia pilih Maman Suryaman, dia pilih Heriansa. Dia pilih siapa namanya, back bar itu? Salahuddin. Salahuddin. Kenapa? Fight, dia punya semangat. Itu yang dia butuh. Aku butuh pemain karakter gitu lah, ketemu. Dia enggak pilih yang Audharar yang sudah senior, dia enggak pilih. Padahal pengalamannya kan jauh lebih bagus itu. Padahal di event yang tahunan kayak gitu kan pemain berpengalaman kan dibutuhkan. Ya. Secara mental. Enggak. Tapi kompensasinya apa? Fisiknya dia naikkan. Kamu boleh salah, tapi fisikmu kuat, kamu bisa koreksi. Punya tenaga untuk koreksi. Kan itu pilihan. Nah, STY milihnya seperti itu. Ya kita hormati, karena dia dikasih tanggung jawab itu. Tapi sebagai federasi, malu saya kalau dia bikin begitu. Tapi sekarang saya nggak bisa bikin apa-apa. Karena pilihannya apa? Kalau kamu mau ngotot dengan caramu pakai pemain, kau gaji bulan-bulanan tuh nanti di sana. Itu pilihannya, mau pilih yang mana? Gitu. Kalau dari sudut pandangnya Bang Fahri, sekarang ya pembinaan tetap ya masih AB seperti ini, diabaikan seperti ini, tapi apakah harus dengan cara naturalisasi? Harus ada, ya kalau yang sekarang U17 ngambil diaspora yang ada di luar itu. Ini kan yang dicontoh oleh PSSI, ya, yang dicontoh oleh PSSI itu adalah ketika Singapura beberapa kali jadi juara AFF itu menggunakan pemain naturalisasi, kan itu awalnya dulu, ya nggak? Itu awalnya kan, untuk menjadi juara AFF, ya kita ikut caranya Singapura lah, ya kan? Agu Kasmir, pemain-pemain naturalisasi, dan faktanya memang juara gitu. Ya kalau Singapura dicontoh, Singapura itu penduduknya nggak lebih banyak dari Jawa Timur gitu, ya kan? Ya, nah Indonesia ini penduduknya banyak, sumber pemainnya banyak, terus mau pakai naturalisasi lagi. Ya. Itu yang nggak cocok, nggak tepat buat saya tuh, gitu. Betul. Ya kan. Nah kemudian pertanyaan berikutnya, berapa banyak sudah pemain naturalisasi yang kita masukkan ke dalam tim nasional? Sudah lebih dari satu tim sendiri. Sudah lebih dari satu tim, mulai dari siapa? Eranya Gonzales. Ya. Nah, kalau Gonzales beda. Ya, tapi prestasi apa yang sudah kita dapatkan dengan pemain-pemain naturalisasi itu? Itu pertanyaan berikut. Gitu. Bahkan kemarin Indra Sapri jadi juara SEA Games itu, lokal semua kan itu. Tapi kalau saya teriak lokal pride nanti ngamuk semua, buzzer itu kan. Iya nggak? Iya. Jadi ya kalau soal apa yang disampaikan Feral itu hak setiap pelatih. Kalau dia pengen timnya bagus ya dia terserah dia mau pakai siapa. Tapi coba berikanlah alasan yang kuat gitu. Nggak ada kah pemain-pemain Indonesia yang bisa lebih baik dari pemain naturalisasi itu? Saya mau tanya tuh. Ya, saya berharap sekarang, harapan saya ini tapi kalau sekarang STI mau pakai naturalisasi, saya dukung betul. Kenapa saya dukung? Karena apa? Hanya berapa pemain lokal kita yang punya kesempatan main di liga sekarang ini, coba. Oh iya. Ya nggak? 6 pemain asing, coba. 6 pemain asing. Dari mana kita bisa dapatkan pemain potensial kalau semua klub Liga 20, klub Liga itu 6 pemain yang main gitu. Tapi kalau sebelumnya kan enggak. Ya kan? Sekarang pemain-pemain Rahmat, Irianto, Ricky, Kambuaya, banyak pemain-pemain potensial lain yang sudah kehilangan tempat di klubnya. Di klubnya. Ya. Itu kan. Ya. Hanya tersisa back kiri dan back kanan. Hanya tersisa back kiri, back kanan. Ya ini kalau ini sekarang saya kira semua pelatih akan berpikir hal yang sama gitu. Di mana saya
mau pakai pemain lokal kalau mereka nggak pernah dapat kesempatan main itu. Iya, iya. Ya kan? Nah ini dua hal yang bertolak belakang gitu. Tapi ya itu tadi yang dicontoh itu Singapura itu saya ingat itu. Ya, saya sepakat kalau Singapura kayak kita misalnya, ya toh. Kita di mana ada cabang olahraga yang bukan digemari oleh masyarakat Indonesia. You ambil dari luar. Sekarang kan aneh misalnya, bulu tangkis kita import pemainnya. Kita ini juara dunia, level atas. Maksud kita import pemain dari Cina, gila apa? Kan juga enggak. Iya toh? Tapi kita pernah terpuruk. Iya, kenapa? Ya karena pembinaan itu tidak jalan. Karena pembinaan itu juga butuh duit. Kan begitu, butuh biaya. Nah, kita bagaimana? Ya, kalau Singapura dia kecil, jangankan atlet, tenaga ahli tukang potong rambutnya dia bisa naturalisasi. Loh, kenapa? Begitu dia, ini terjadi. Ini orang masuk ke Singapura ilegal. Tapi dia bisa disuruh keluar, diundang. Orang yang potong rambut tuh dari Hong Kong dia datang ke Singapura untuk potong rambutnya aja. Berapa devisa dia untung itu? Nah kalau seperti itu beda. Kita bisa juara dunia misalnya atlet apa ya yang kita ndak populer di sini tapi itu anak mau main tuh wakil Indonesia juara dunia berkibarlah di Olimpiade. Itu oke gitu loh. Misalnya ya musim dingin kita ya toh, olahraga air sana, iya. Tapi kalau sepak bola ini loh, yang tadi saya bilang, semuanya itu dari laki-laki, perempuan, tua, muda, ngomongin bola dan kebanyakan dari mereka melakukan itu. Sekarang sepak bola wanita juga sudah jalan, sudah hidup. Semua main bola. Lah maksud kamu enggak punya? Dan ternyata kan punya. Ada itu loh, dulu Patrice Van Gogh, Thibaut, semua itu hebat-hebat, ya toh. Secara individu gitu loh, bukan enggak punya kecuali Anda ada yang mau main sepak bola ya lain lagi gitu loh. Siap. Ini obrolannya panjang sekali, kayaknya 1 jam lebih. Nah, memang kalau membicarakan sepak bola, ngata-ngatain sepak bola Indonesia itu, kalau Boso Surabaya ngata-ngatain sepak bola Indonesia itu nggak ada habisnya nih. Waktunya masih sangat panjang. Cuma mungkin kita akhiri sampai di sini. Nanti kita ketemu di kesempatan yang lainnya, Om Feral, Bang Fahri. Saya sedikit ya sebagai penutup bisa ya. Menarik ini, menarik pasti. Untuk pengurus PSSI, jangan pernah berpikir bahwa untuk membangun sepak bola Indonesia itu bisa dikerjakan sendiri tanpa melibatkan stakeholder yang lain. Ya, ini pasti keliru karena dimanapun di dunia itu tim-tim yang sukses, negara-negara yang sukses sepak bolanya itu ada keterlibatan stakeholder lain. Stakeholder utama itu adalah pemerintah. Ya. Ini Miftah. Ini yang perlu mereka, makanya ketika Pak Jokowi mengeluarkan Kepres atau Perpres ya, percepatan pembangunan persepak bolaan nasional. Ya, ini kita harus apresiasi. Belum ada satu presiden pun di Indonesia ini yang ketika menjabat punya perhatian sampai sedemikian rupa itu, mengeluarkan produk hukum, ya. Ya nggak? Nah, ini harusnya peluang. Harusnya kemarin itu ketika percepatan pembangunan persepak bolaan nasional itu keluar, itu bisa dimanfaatkan dengan baik oleh PSSI. Karena di situ ada semua stakeholder itu terlibat, mulai dari kementerian, saya nggak tahu berapa kementerian itu yang ikut terlibat di situ. Kemudian pemerintah daerah itu terlibat semua itu. Saya berpikir kemarin ketika Pak Jokowi mengeluarkan itu menjadi stimulan ya, pemacu, pintu masuk ya bagi PSSI untuk membangun sepak bola Indonesia. Ya oke, kalau misalnya PT LIB itu sebagai operator itu tugas mereka lah, ya kan. Tapi siapa yang punya perhatian di youth development ini? Ya peraturan yang dikeluarkan oleh Pak Jokowi itu yang harusnya bisa dijadikan pintu masuk itu. Penggunaan lapangan di daerah yang tadinya sulit, ya, dengan adanya regulasi itu bisa kepake gitu. Ya, kemudian yang kedua, hidupkan kembali diklat-diklat sepak bola yang kita pernah punya. Iya. Ya, ini
bisa menjadi tempat penampungan awal pemain-pemain potensial yang kita dapatkan mulai dari Aceh sampai ke Papua. Ya, dulu kita punya diklat Ragunan, Salatiga, kemudian Medan, Ujung Pandang, Padang, ya Palembang, Medan. Itu semua sumber-sumber pemain itu banyak berasal dari situ. Dan mereka diperas betul-betul diperas dari daerah sehingga masuk ke situ. Gitu. Seleksi yang mulai dari Popsi itu. Nah sekarang nggak ada lagi semua, nggak ada lagi. Kita hanya sibuk ngurus liga profesional kita, Liga ya 1, 2, Liga 1, 2, ya, 3 yang dianggap Liga 3 yang dianggap amatir pun sekarang udah jadi seperti profesional kan itu? Iya. Ya saya mau tanya, ada nggak pemain Liga 3 yang nggak bicara soal gaji kontrak? Saya mau tanya, ada nggak? Nggak ada, ya nggak? Ya jadi tugas harus ada yang jelas di situ. Siapa yang bertanggung jawab sekarang terhadap youth development ini? Itu. Kemudian yang saya ingatkan kembali, libatkanlah pemerintah terutama. Ya, yang saya khawatir pemerintah itu bukan nggak mau dilibatkan, bisa jadi kita yang nggak mampu meyakinkan pemerintah ini untuk ikut terlibat di sepak bola, untuk membangun sepak bola Indonesia itu. Kita nggak mampu meyakinkan bahwa sepak bola itu penting bagi masa depan generasi muda Indonesia, bagi masa depan sepak bola Indonesia. Kita nggak mampu. Mulai dari tingkat pemerintah pusat, tingkat pemerintah provinsi, tingkat pemerintah kabupaten kota, itu ketika mungkin ada apa namanya pengurus sepak bola yang mencoba untuk mengajukan proposal, mereka udah nggak percaya lagi. Nah, ya nggak? Ya kan. Jadi ini yang ya strateginya bagaimana, itu terserah pengurus lah. Tapi buat saya ini penting gitu. Kalau mereka masih berpikir bahwa bisa membangun sepak bola Indonesia itu dengan tanpa melibatkan orang lain, ya nonsen itu omong kosong udah. Percaya saya itu. Nggak ada. Kami pernah ketika Genesis itu diundang oleh Federasi Sepak Bola Jepang. Ya, semua timnas U16, pelatih timnas U16 dan negara-negara peserta itu diundang. Presentasi mereka. Jadi ketika Jepang kemarin di Piala Dunia 2002 di Qatar bisa seperti itu, saya nggak heran lagi karena mereka menyampaikan semua roadmap mereka itu. Sepak bola itu mulai dari sekolah, mulai dari desa-desa, kampung-kampung, sekolah SD, SMP sampai mahasiswa itu tertata sedemikian rupa. Nah sekarang hasilnya mereka udah menikmati itu, ya nggak? Itu yang dilakukan Jepang. Nah kita udah melakukan apa gitu, ya kan? Kita udah melakukan apa untuk anak-anak inilah, untuk anak-anak ini. Yang saya bilang ribuan itu, ya. Kalau kita mau ada ribuan. Saya ya mudah-mudahan aja pada kesempatan ini saya ingin mengingatkan lagi Pak Jokowi juga nih lagi, ya. Ketika beliau mengundang saya ke istana itu sama anak-anak U16 itu, beliau menyampaikan ke saya, Coach, apa yang bisa kami bantu? Apa yang bisa kami bantu? Saya hanya bisa nggak Pak Jokowi tolong bangunkan 5 training ground, ya, training center untuk sepak bola usia muda, untuk youth development ini. 5 itu di mana? Di 5 pulau besar itu. Oh ya. Ya nggak? Saya waktu itu hanya minta 5 pulau besar. Sumatera 1, Jawa 1, Kalimantan 1, Papua 1. Ya. Kalau misalnya itu terlalu berat, Bapak bisa bikin 3 saja lah. Indonesia Barat, Indonesia Tengah, Indonesia Timur. Ya. Ya mudah-mudahan nanti siapa tahu video ini ditonton Pak Jokowi, ya di sisa-sisa kepemimpinan beliau masih bisa meninggalkan sesuatu yang bermanfaat untuk sepak bola Indonesia. Minimal ketika orang datang ke training ground itu, foto Pak Jokowi ada, nama Pak Jokowi ada, ya. Dikenang sepanjang masa. Orang akan ingat itu sampai kapanpun. Mungkin itu ya, Miftah. Siap. Nah, ini obrolannya sangat panjang kawan-kawan. Saya nggak perlu menyimpulkan, simpulkan sendiri, termasuk orang-orang di federasi simpulkan, karena obrolan ini menurut saya sangat berbobot ini. Pendapat dari 2 mantan kapten tim nasional Indonesia ini sangat menarik, sangat berguna untuk sepak bola Indonesia bagi yang merasa betul-betul ingin ngurusi sepak bola Indonesia. Itu dulu kawan-kawan obrolan bola kali ini di episode perdana dari stadion ke stadion. Nanti kita ketemu di obrolan berikutnya di
ini ya programnya Uma Bal-Balan dari stadion ke stadion, karena nanti Uma Bal-Balan akan nyambangi stadion-stadion di seluruh Indonesia. Mohon dukungannya tentunya. Dukungannya tidak hanya nonton, tidak hanya meresapi. Siapa tahu ada yang tertarik menjadi sponsor. Itu dulu dari saya. Selamat sore, selamat menikmati sepak bola Indonesia. Terima kasih Om Feral. Sama-sama. Terima kasih Pak Fari. Miftah, makasih banyak. Rel. Selamat sore.